Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Eris. Kali ini Pak Eris akan membahas materi IPS kelas 7 semester ganjil bab 2, yaitu yang C, lembaga sosial. Ini part pertamanya ya. Nah, di bagian pertama ini Pak Eris akan membahas pengertian lembaga sosial, tingkatan norma, dan lembaga keluarga. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat dan agar ada pemberitahuan atau notifikasi apabila Pak Eris membuat part 2 dan part 3-nya. Mari kita bahas. Tujuan setelah menonton video ini, yang pertama, dapat menjelaskan pengertian lembaga sosial. Yang kedua, dapat menjelaskan tingkatan norma. Yang ketiga, dapat memberikan contoh tingkatan norma. Yang keempat, dapat menjelaskan lembaga keluarga. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Jadi lembaga sosial adalah kumpulan aturan. Jadi norma itu adalah aturan. Kenapa disebut kebutuhan pokok? Karena apabila dalam masyarakat tidak ada peraturan, maka akan kacau. Ya, jadi kalau dalam ekonomi kebutuhan pokok itu adalah makan. Nah, dalam sosial kebutuhan pokok itu adalah peraturan, ya. Berikutnya, lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat. Apa itu syaratnya? Yang A, sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Jadi, syarat pertamanya adalah harus menerima. Yang B, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Jadi, maksud menjiwai itu adalah dia sadar dalam melaksanakan peraturan di masyarakat. Yang C, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Sanksi ini diberikan kepada siapa saja yang melanggar. Lembaga sosial secara umum mempunyai fungsi berikut. Ini secara umum ya. Yang pertama, memberikan pedoman perilaku masyarakat. Nah, pedoman di sini contohnya adalah peraturan dan lain sebagainya. Yang kedua, menjaga keutuhan atau integrasi masyarakat supaya tidak menyimpang. Yang ketiga, memberikan pengendalian sosial agar tidak sewenang-wenang. Nah, ini adalah contoh gambar bagaimana dalam kehidupan masyarakat adanya kesepakatan dalam membuat peraturan dan adanya sanksi bagi yang melanggar. Tadi fungsinya secara umum apa? Memberikan pedoman, keutuhan, dan pengendalian sosial. Mari kita bahas berikutnya. Yang kedua, tingkatan norma. Perhatikan, yang pertama adalah cara atau use. Cara yaitu perbuatan individu dalam masyarakat. Jadi perbuatan individu. Seperti buang sampah sembarangan, makan berdiri. Apa sanksinya? Ditegur. Seperti apa ditegurnya? Jangan buang sampah sembarangan, nak. Ayo duduk kalau berdiri, ya. Kalau makan jangan berdiri, tapi harus duduk. Yang kedua, kebiasaan atau Volkswagen. Apa itu kebiasaan? Perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Seperti apa? Hormat kepada orang tua dan mengantri. Sanksinya ditegur saja. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores, yaitu pengatur kelakuan bertindak. Di dalamnya ada unsur pengawasan dan tertulis. Seperti apa? Tata tertib sekolah, undang-undang, dan lain sebagainya. Sanksinya sesuai peraturan. Jadi kalau kalian melanggar seperti tata tertib pakaian di luar bajunya, maka harus dimasukkan. Atau kalian tidak mengerjakan tugas, sanksinya apa? Nah itu ya. Undang-undang, misalkan undang-undang lalu lintas, kalau kalian tidak memiliki SIM, maka akan disidang, seperti itu ya. Yang terakhir adalah 4, adat istiadat atau customs. Tata kelakuan yang mencerminkan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya walaupun tidak tertulis. Seperti adat pernikahan, membuat ketupat, dan lain sebagainya. Sanksinya peraturan adat setempat. Nah ini ada beberapa gambar, perhatikan. Ini contoh
buang sampah sembarangan. Berarti ini tingkatan norma yang mana? Cara atau use. Yang kedua, suntangan kepada orang tua sebelum berangkat sekolah. Ini kebiasaan ya, itu bagus. Yang gambar ketiga, ya ini adalah pakaian sekolah ya, atau OSIS misal. Ini rapih ya. Kemudian yang terakhir ini adalah adat istiadat pernikahan. Semisal di Tapanuli, ini di Batak ya, tidak boleh menikah dengan sesama marga. Kalau marganya Siregar, maka nggak boleh juga nikah dengan marga Siregar, seperti itu ya. Berikutnya, nah yang ketiga, kalian buatlah tabel dan berikan contoh tingkatan norma. Tadi kan kalian sudah memahami norma, maka berikan contoh norma dan sanksinya yang berlaku di daerah kamu. Jadi ini yang berlaku di daerah kalian masing-masing ya. Norma, cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Contohnya semisal cara berbicara kepada orang lebih tua dan berteriak. Nah ini enggak baik ya, maka sanksinya ditegur. Maka ke orang tua harus lembut ya, lemah lembut, dan harus sopan. Nah sisanya kalian cari contoh sendiri dan sanksinya apa yang berlaku di daerah kamu. Nanti dikumpulkan ini. Nah ini yang keempat, lembaga keluarga. Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Dalam keluarga diatur hubungan antar keluarga sehingga tiap anggota mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Seperti ayah mencari nafkah, tapi sekarang juga banyak ibu selain menjadi rumah tangga juga membantu dalam mencari nafkah. Itu adalah contoh peran dan fungsi. Nah, di sini ada beberapa lembaga keluarga memiliki fungsi. Perhatikan fungsinya, ini sering muncul di dalam soal-soal, entah itu ulangan ataupun lomba-lomba olimpiade. Yang pertama, fungsi keluarga adalah reproduksi, yaitu ingin memiliki keturunan, tapi yang sah ya. Yang kedua, fungsi proteksi, perlindungan. Yang ketiga, fungsi ekonomi, memenuhi kebutuhan keluarga seperti makan. Yang keempat, fungsi sosialisasi, membentuk kepribadian anak. Yang kelima, fungsi afeksi, perhatian dan kasih sayang. Terakhir yang keenam, fungsi pengawasan sosial, yaitu mengawasi perilaku. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada orang tua sedang mengajari anaknya mengerjakan tugas sekolah misalkan. Ini fungsi apa? Ini fungsi sosial. Nah, ada PR atau tidak, itu mengawasi ya. Selain PR juga, nah kamu pulang jam berapa, kamu main sama siapa, itu mengawasi supaya tidak mengikuti hal yang tidak baik. Itu fungsi keluarga, mengawasi. Ini ada gambar seorang ibu memberikan uang untuk jajan kan, untuk bayar atau bayar beli sepatu dan sebagainya. Ini adalah fungsi ekonomi. Kemudian ada seorang ibu yang merawat anak yang sakit. Nah, ini adalah afeksi, perhatian dan kasih sayang. Ini ayah dan anak sedang berdoa. Artinya si anak ini diajari sosialisasi bagaimana untuk beribadah dengan baik ya. Kemudian terakhir ini ada seorang ibu memberikan hand sanitizer ya, kemudian juga pakai masker. Ini fungsi proteksi, perlindungan supaya tidak kena COVID. Nah, itulah lembaga keluarga dan fungsinya. Jadi kalian harus bersyukur memiliki keluarga dan jaga terus fungsi keluarga itu dengan baik, jangan ke bawah yang negatif. Terima kasih perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.